satu, bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata, Shanghai. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Berjuang di masa pergerakan nasional tak hanya membutuhkan nyali dan keberanian. Untuk mendukung berbagai pertempuran, tak dimungkiri juga membutuhkan uang. Di masa itu, Soekarno dan Hatta sadar mereka butuh bantuan hingga akhirnya sering diberi sokongan oleh pengusaha kaya pribumi di Indonesia. Perjuangan Soekarno-Hatta untuk bisa sampai di titik kemerdekaan tentu bukan hal mudah untuk dilakukan. Banyak yang harus dilalui dengan konflik dan pertumpahan darah. Namun beruntung, keduanya ada di titik tertinggi memperjuangkan Indonesia, juga berkat dukungan orang-orang terdekat. Selain para pejuang, ada pula orang-orang penting yang membantu dan berpengaruh dalam perekonomian Soekarno-Hatta kala itu. Meski sempat mengalami kesulitan uang untuk kemerdekaan Indonesia, beruntung keduanya dikelilingi orang-orang berpengaruh dan kaya yang membantu perjuangan untuk keluar dari kesulitan. Menurut saya sih sangat wajar ya, karena seorang presiden adalah seorang pemimpin negara, seorang ikon sebuah negara. Jadi tentunya harus sangat dijaga citranya gitu. Dan juga salah satu orang yang berperan penting di era Pak Presiden Soekarno adalah ya Pak Ayub Rais. Dan ya pernah dengar, dan juga teman-temannya yang lain ya. Mereka itu atau beliau-beliau itu berperan penting sekali dan berperan banyak untuk perjalanan Pak Soekarno dari nol sampai beliau menjadi presiden. Jadi begitu. Menurut saya sih wajar-wajar aja ya, apalagi di saat itu Indonesia juga baru merdeka dan mungkin kita tidak tahu mereka juga bertemannya sudah sebelumnya, jauh hari sebelumnya, dan di era itu namanya kita berteman kan masing-masing ada bidangnya masing-masing. Nah, bertemunya di saat orang taunya, maksudnya di saat mereka sudah sukses semua. Iya, kita kan baru merdeka, ekonomi belum tumbuh, penduduk kita 80% masih buta huruf, lulus paling tingkatan dasar SD masih begitu banyak. Kemudian pemberontakan di kanan kiri masih begitu masif, sehingga ekonomi kita memang buruk. Kita tidak ada modal asing, kita belum ada pabrik-pabrik, belum ada tenaga kerja, sehingga memang ekonomi masih sangat di bawah. Jangan lupa ekonomi Indonesia setelah tahun 50, kita berdaulat mulai tahun 50, kalau tahun 45 sampai 50 kan kita sibuk perang, kasar begitu saja ya. Setelah konferensi meja bundar diberikan delegasi kedaulatan pada kita. Nah, ekonomi Indonesia itu praktis 80% dikuasai Belanda. Semua perusahaan-perusahaan besar Belanda. Berperan besar dalam perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan, lantas siapa saja orang-orang kaya di sekitar Soekarno-Hatta yang memberi pertolongan? Berikut rangkumannya. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1933, ketika Muhammad Hatta baru tiba di Batavia, usai sekembalinya dari Belanda selama 11 tahun, orang pertama yang ia temui adalah Ayub Rais, sang paman yang membiayai sebagian besar pendidikannya. Namun tujuannya kala itu mengunjungi Ayub Rais yang biasa ia sapa Ma Ete, lantaran Hatta memiliki urusan rumit terkait koleksi buku-bukunya yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok. Khusus untuk Hatta, ini ada seorang tokoh yaitu Ayub Rais ya, yang adalah paman daripada Hatta, dan dia adalah seorang pengusaha yang sukses yang kemudian membantu Hatta dengan sepenuh hati. Artinya pembiayaan dan masalah-masalah berkaitan dengan finansial dari perjuangan Hatta itu ditanggung oleh Ayub Rais. Jadi selain bersekolah,
ketika Hatta kembali dari Belanda untuk kemudian berjuang di Indonesia, itu dia juga bekerja di perusahaannya Ayub Rais, menjadi salah satu sekretaris gitu ya, sekretaris direksi dari perusahaan Ayub Rais. Saat bertemu dengan Ayub, di sana ia dikenalkan dengan Johan dan Johor. Saat itu mereka memiliki mobil yang merupakan salah satu indikator kekayaan. Orang-orang yang disapa Ete alias Paman oleh Hatta itu adalah pengusaha-pengusaha Minang yang sukses di tanah Betawi. Melihat Hatta butuh bantuan, Johan dan Johor meminjamkan truknya kepada Hatta untuk mengangkut buku-bukunya yang kemudian dititipkan di rumah Ayub. Bung Hatta itu kan ayahnya meninggal waktu dia baru lahir. Jadi yang bantu dia paman-pamannya, mama-mamanya. Dan itu kan hubung-hubung keluarga yang membantu dia. Kemudian, nah yang dianggap sebagai pamannya itu Ayub Rais itu yang biaya dia pergi ke Belanda setelah tamat sekolah, kalau istilah kita sekarang SMEA, sekolah menengah ekonomi, SMEA kita gitu. Belanda, di Belanda Bung Hatta banyak nulis, jadi banyak tulisan-tulisan Bung Hatta itu ada yang bahasa Belanda, ada banyak bahasa Indonesia. Itu di samping ingin menyatakan pemikiran, sekaligus juga untuk ada penghasilan. Di masa pergerakan itu sebetulnya kaum pergerakan mereka berjuang itu dengan dibantu sebetulnya. Jadi ada orang-orang yang memang punya idealisme, terutama kalangan pengusaha ya, pengusaha Bumi Putra ketika itu yang punya kepedulian terhadap dunia pergerakan nasional. Nah mereka inilah yang secara ekonomi mensupport dunia pergerakan, karena tokoh-tokoh pergerakan itu hampir tidak punya waktu lagi itu untuk berkegiatan ekonomi, sehingga orang seperti misalnya Bung Hatta itu dibantu oleh pamannya. Pamannya itu adalah namanya Ayub ya, namanya Ayub begitu. Ini kalau di dalam bahasa orang Minang namanya Maete, tapi paman yang membantu Hatta untuk bersekolah sampai ke Rotterdam dan juga membiayai biaya kuliah Hatta sampai sehingga dia mencapai gelar sarjana ekonomi. Berbekal pendidikan mumpuni, pria kelahiran 12 Agustus 1902 yang lulus sebagai doktorandes di bidang ekonomi Rotterdam membuat Ayub menawarinya pekerjaan. Pada awalnya Hatta ditawari sebagai sekretaris direksi, namun sayang ia lebih memilih untuk menjadi penasihat bisnis. Bekerja untuk para pamannya saat itu cukup membantu Hatta bisa bertahan hidup, karena bagaimanapun bentuknya, perjuangannya untuk bangsa Indonesia kala itu membutuhkan uang dan pikiran. Ya, ada Saat, ada Hasimnik, ada Karkam Markab. Iya semua itu orang-orang kaya pribumi. Minta maaf saya memakai kata itu, bukan saya rasis, bukan, ketika itu memang orang-orang sekitar Soekarno itu mereka yang mendapat kemudahan untuk berdagang. Itu kan namanya apalagi presiden ya. Siapa sih yang perlu dirangkul buat ngebangun negara? Ulama kek, orang-orang terkenal kek, intelektual kek, semuanya dilibatin dong. Mana bisa sih pada jalan sendiri, kagak bisa. Pasti rame-rame, kompak, bersatu, gitu. Masa gua kasih pantun apa? Boleh pakai sendal, pakai sepatu, rambutnya basah kecebur empang. Kalau kita nih semua bersatu, yang susah bisa jadi gampang. Kisah terus berlanjut. Pada bulan Februari 1933, dalam kegiatan dagangnya, Ayub Rais pergi ke Jepang dengan membawa Hatta untuk dikenalkan kepada orang-orang penting di negeri Sakura. Kala itu Ayub berusaha memperkuat firma Johan Johor dalam bisnis import sepeda dan sabun mandi dari Jepang. Tak disangka kehadiran Hatta mendapat sambutan dari media di sana. Hatta bahkan juga mendapat banyak undangan dari para petinggi Jepang seperti wali kota Tokyo, Menteri Pertahanan Jepang, dan pihak parlemen. Jejak para penolong terus berlanjut. Selain ketiga paman tersebut, ada pula pengusaha kaya lain yang membantu Hatta dalam segi perekonomian,
yaitu Haji Usman, sang pemilik toko Padang di Keramat. Haji Usman yang terhitung saudara jauh dari Johan Johor bersaudara ini, rupanya adalah orang yang berusaha mempertemukan Hatta dengan Soekarno. Seperti apa jasanya? Jadi Haji Usman ini mungkin sebagai seorang pengusaha, dia adalah bagian dari jaringan Minangkabau yang ikut mensupport Soekarno dan Hatta, tapi mungkin tidak strategis seperti peran yang dimainkan oleh Ayub Rais dan Johan Johor, tapi peran dia justru sebagai penghubung itulah yang kemudian membuat dia punya peran yang khusus atau posisi yang khusus di dalam dunia para pengusaha yang memiliki hubungan kedekatan dengan Soekarno dan Hatta. Bila beberapa orang tadi merupakan sosok penting di sekitar Muhammad Hatta, nama-nama kali ini adalah sosok penolong Insinyur Soekarno. Pertama adalah Agus Musin Dasaat, sosok yang begitu berpengaruh untuk bapak proklamator itu. Sudah memulai bisnis di usia remaja, Dasaat berniaga di sekitar Lampung dan Palembang, juga melebarkan sayap ke Filipina bagian selatan. Kala itu, menjadi seorang usahawan membuatnya harus berpindah-pindah alamat. Ia tak hanya pernah tinggal di kota-kota besar Indonesia, tapi juga di Singapura. Di usia muda, Dasaat tercatat sebagai salah satu miliuner Sumatera sampai dengan 1942. Cabang-cabang perusahaannya pun tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Bung Karno kenal pertama kali dengan Dasaat ketika Bung Karno keluar dari penjara Sukamiskin di tahun 1931. Begitu keluar dari penjara, beliau didatangi oleh seorang pemuda dan kemudian bersalaman dengan Bung Karno dan menyelipkan uang Rp400. Inilah kesan Bung Karno bahwa terhadap Dasaat sebagai seorang sahabat, seorang pengusaha yang tahu bahwa Bung Karno pada saat itu sangat miskin karena baru keluar dari penjara. Juga kalau untuk tokoh Soekarno misalnya, kita mengenal orang seperti Dasaat, Agus Musin Dasaat. Ini seorang pengusaha keturunan ataupun yang berasal dari Lampung ya. Tapi juga ibunya berasal dari Sulu. Jadi Agus Musin Dasaat ini bahkan sejak muda sudah menjadi pengusaha yang sangat sukses ya. Jadi ketika Soekarno itu masih dalam tahap awal dalam dunia pergerakan nasional, tepatnya mungkin pertama kali mereka bertemu tahun 1931 ketika Soekarno dikeluarkan dari penjara di Sukamiskin. Itu untuk pertama kali Dasaat bertemu dengan Soekarno dan kemudian Dasaat ini memberi bantuan ekonomi kepada Soekarno gitu ya, dengan memberikan uang senilai mungkin sekitar waktu itu 400 gulden ya. Ini jumlah yang cukup besar untuk ukuran ketika itu sebagai dana untuk perjuangan Soekarno. Dan di kemudian hari Dasaat ini terus menjadi teman dan bahkan kemudian setelah Soekarno kembali dari pembuangan dan kembali ke Jakarta, ini menjadi salah satu sahabat Soekarno sampai Soekarno meninggal. Bahkan jika Ayub Rais, Johan Johor, dan Abdul Ghani berperan dalam mengongkosi lingkaran pergerakan Hatta, maka Dasaat, Abdul Karim Oy, dan Teku Markamlah yang kala itu memegang peranan penting dalam urusan materi lingkaran Soekarno. Saya rasa bukan zaman dulu aja ya. Zaman sekarang juga mungkin bisa seperti itu. Ya, karena zaman dulu itu medianya sangat sedikit, apa-apanya sangat sedikit, dan Indonesia itu baru merdeka, ya wajar kalau sebagai teman juga saling membantu. Buat saya sih wajar-wajar aja. Sampai sekarang aja gini nih, kalau ada orang yang kedukaan ataupun ada yang prihatin ataupun ada teman melahirkan, kalau kita punya teman-teman tersendiri itu mereka ayo sama-sama tali kasihnya ada gitu. Saya rasa wajar. Buat saya sih wajar. Oke. Kita bisa mengambil satu hikmah bahwa satu ya, pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dipelopori oleh Bung Karno dibantu oleh golongan pengusaha. Seorang pengusaha pribumi yang cinta kepada tanah airnya. Yang kedua, sebagai manusia biasa, hubungan itu adalah bukan hubungan antara pengusaha dan presiden atau pejabat,
tetapi hubungan antara Soekarno dan Dasaat sebagai sosok individu, sebagai seorang saudara, sebagai seorang sahabat. Iya, jadi Soekarno ini seumur hidupnya memang tidak pernah bekerja yang secara khusus untuk sumber penghidupan. Jadi seumur hidupnya dia sebetulnya ditopang oleh para sahabatnya yang adalah pengusaha. Di Bengkulu itu ada Abdul Karim Oi, ini seorang pengusaha Tionghoa Muslim yang kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah begitu. Dan di Jakarta itu ada Dasaat dan kemudian juga ada Markam. Jadi Soekarno itu punya teman-teman yang memang punya perhatian khusus ya terhadap perjuangan Soekarno, dan mereka membantu Soekarno secara finansial sehingga sepanjang hidupnya Soekarno mungkin secara ekonomi tidak pernah kekurangan. Bahwa semua yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta demi kemerdekaan Republik Indonesia.